Salam sejahtera, Sobat Kristiani TV. Kita bertemu kembali di renungan malam kita di penghujung tahun 2020. Dan nas yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 42. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut, dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Sobat Kristiani TV, renungan kita pada malam hari ini, Injil Yohanes menyuarakan muridnya untuk mengikut Yesus. Dua orang murid Yohanes yang mengikut Yohanes Pembaptis, dan Yohanes sendiri menyatakan untuk mengikut Yesus Kristus. Kemudian muridnya merasa malu dan canggung untuk mengikut Yesus. Tetapi keunikan dan kekhasan Yesus, segera pula Yesus menoleh mereka dan mengajak mereka berbicara, dan mengajak Yesus menerima, dan kemudian Yesus juga menampung, dan Yesus memberikan kemudahan bagi mereka. Yesus mulai percakapannya dengan dua muridnya, dengan dua murid Yohanes, dan berkata, "Apakah yang kamu cari?" Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, baik kita juga perlu bertanya, dalam perjalanan kehidupan kita, apa sebenarnya yang akan kita cari dalam hidup ini, dan apa sebenarnya tujuan kita dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan manusiawi, orang-orang ada beberapa yang bertipe. Yang pertama, mereka adalah orang yang mencari ketentraman. Mereka ingin yang berkedudukan aman, uang yang cukup untuk kebutuhan. Mereka yang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging mereka. Namun harus kita ingat, tidak akan pernah ada ketentraman yang mapan. Kemudian ada orang yang mencari karir, kuasa yang kemuka, gengsi, nama baik yang selalu diagung-agungkan, dan nama yang selalu dicari-cari. Tetapi kita harus ingat bahwa sebab cakrawala hanya terbatas pada waktu dan dunia. Kemudian, dan menjadi puncak dari orang beriman adalah orang yang mencari kedamaian. Hidup damai dalam dirinya, hidup damai dengan Allah, yang mencari hidup dengan damai dengan Allah, yang mencari hidup damai dalam dirinya, ini merupakan tujuan keinginan mencari damai. Hanya bisa dipenuhi dan disediakan oleh Yesus saja. Saudara-saudaraku, jawaban murid Yohanes kepada Yesus ialah bahwa mereka ingin mengetahui tempat tinggal Yesus. Dan mereka menyebut Yesus adalah Rabi. Mereka menanyakannya karena mereka tidak ingin berbicara dengan Yesus hanya di jalan serta sambil lalu. Mereka tidak ingin Yesus hanya berbicara di jalan dan kemudian pergi, tetapi mereka ingin bergaul lebih lama. Mereka ingin tinggal dengan Yesus
dan mereka ingin juga membicarakan persoalan dan kesulitan kehidupan mereka. Karena itu, mereka ingin Yesus sebagai kawan akrab di tempat tinggal. Dan kemudian Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Ia bermaksud mengajak murid Yohanes bukan hanya datang berbicara, tetapi juga untuk datang dan menemukan hal-hal yang Yesus saja yang dapat menunjukkan kepada mereka. Kemudian ketika Yesus berbicara dengan kedua murid Yohanes, tampaklah si Andreas yang mengikut Yesus. Bahwa Andreas adalah seorang murid yang selalu menempatkan diri paling belakang, dan Andreas yang membawa dan memperkenalkan kepada Yesus, yaitu Petrus dan Kefas yang menjadi satu nama dalam dua bahasa. Hal yang besar dalam cerita ini, dalam nats kita ini, saudara-saudaraku, bagaimana Yesus memandang orang. Yesus tidak memandang dari keadaan manusia, dari diri kita, tetapi juga ia melihat bahwa manusia bisa berubah dan baru. Yesus tidak hanya melihat kenyataan-kenyataan dalam manusia, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya. Yesus melihat ada kemungkinan di dalam diri kedua murid Yohanes. Kemudian Yesus juga melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang baik dalam diri Andreas, baik Simon dan Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di penghujung tahun Allah datang bukan hanya untuk menolong serta memberikan tumpangan. Tetapi bahkan kalau kita mencari Allah, bukanlah berarti bahwa kita pergi mencari Dia yang tersembunyi dan yang ingin tetap tinggal jauh dari kita. Allah sebenarnya sedang menantikan kita bahwa Dia sendiri juga yang kemudian mulai mengambil langkah permulaan untuk menemui kita di tengah perjalanan kita. Saudara-saudaraku, di penghujung tahun 2020 dan kita akan menapaki tahun 2021, mari kita menjadi murid-murid yang setia, yang mencari tempat tinggal bersama dengan Yesus, karena kita tahu Dia akan memberikan tempat yang terbaik dan penolong yang setia dalam hidup kita. Allah menantikan kita, Dia juga akan menemui kita di tengah perjalanan kita, karena kasih Kristus, karena kasih Allah, dan hadir di tengah-tengah kita dalam wujud nyatanya melalui anaknya Yesus Kristus. Marilah menjadi murid yang setia. Tuhan memberkati kita.